Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asfiyaihi wa anbiyaihi tanzilur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ashrafil bariyat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fil hayati wa ba'dal mamat. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini, yang saya tidak bisa sebut namanya karena terus terang takut salah, karena baru hari ini dan kita juga tidak punya catatan, jadi maklum yang mau itu yang sudah itu ya. Para kiai, para alim, para ulama yang hadir di majelis yang mulia ini, bil khusus Sahibul Hajah Al-Ustaz Nur Khalis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka apa ini? Dasar kurang apa ini? Ya maaf. Dalam rangka acara yang sangat luar biasa, insya Allah, walaupun sederhana, tetapi ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di saat manusia dalam keadaan bingung, dalam keadaan galau, di saat manusia sibuk untuk menjaga imun mereka, sehingga ketika ada orang yang berbicara tentang ini obat bisa bermanfaat, maka obat itu pun habis di pasaran. Ketika orang mengatakan bahwa susu apa itu yang berupa brandnya beruang, masya Allah,
Begitu dikatakan bahwa susu itu membawa manfaat, bisa menghalau istilahnya COVID-19, Masya Allah, semuanya diborong oleh untuk apa? Untuk menjaga imun. Para bapak hadirin rahimakumullah, menjaga imun itu adalah sesuatu yang baik. Boleh. Akan tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu yang harus kita jaga. Kenapa? Karena imun saja, jasad ini ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, alhamdulillah, paling-paling jasad kita akan dimakan cacing tanah. Jadi kalau kita mau mengandalkan jasad kita saja, imun kita saja, maka sesungguhnya ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka jasad kita ini akan selesai sampai di dunia ini dan akan menjadi bagian daripada makanan cacing tanah. Oleh karena itu para bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita untuk apa? Untuk hadir di dalam majlis yang mulia, majlis di mana dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri para bapak hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena di antara yang bisa meningkatkan imun kita sekaligus iman kita adalah kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para bapak hadirin rahimakumullah? Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang sholawat luar biasa, sehingga para sahabat itu, bahkan salah satu dari para sahabat, beliau pernah berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku ini akan bersolawat kepadamu sampai berapa kali ya Rasulullah? Apakah seperempat waktuku aku pergunakan untuk bersolawat kepadamu?" Kalau itu kamu tambah akan lebih baik. Bagaimana kalau misalnya 3/4 ya Rasulullah untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka kalau kamu tambah akan lebih baik. Maka sang sahabat itu mengatakan, kalau begitu seluruh waktuku akan kuperkenalkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab para bapak. Lalu apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idzan, kalau begitu tughfar dzambuk, kalau begitu dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu faham dan kebutuhanmu semuanya, kesusahanmu semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kamu hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan anugerah terbesar di mana kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majlis di mana di dalamnya dibiasakan membaca sholawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sih kira-kira faedahnya kalau kita membaca sholawat? Sungguh sangat banyak sekali. Al-Imam Ibnu Jauzi beliau mengatakan, kalau orang yang sudah terbiasa muhadhabah, ya, muhadhabah, membaca sholawat, ya, rutin membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka tunawwar qalbuh, hatinya akan disinari. Kemudian apa? Wa tughfar dzambuh, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sholawat ini bukan hanya kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ijazah kepada kita secara umum, sekaligus memberi contoh kepada kita bagaimana kita membaca sholawat kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya para bapak hadirin rahimakumullah, yang namanya sholawat itu tidak harus ada ijazah, ya. Makanya sholawat itu tidak harus ada ijazah. Bahkan kalau kita mau berbaca sholawat sepenuh hati, maka itu boleh, walaupun tidak ada ijazahnya. Kenapa? Karena ijazah secara umum sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu para bapak hadirin rahimakumullah, kemudian ada pertanyaan, Beb, lah kalau ada ijazahnya bagaimana? Ya kalau ada ijazahnya lebih bagus. Ya. Selawat kalau ada ijazahnya boleh lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada, silakan. Maka itu adalah merupakan ijazah umum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar fadilah dan faedah daripada orang-orang yang membaca salawat kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling membahagiakan kita, orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya? Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling aku perhatikan nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau Rasulullah. Orang yang paling dekat nanti di sisiku adalah orang-orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para bapak hadirin rahimakumullah, ya, di antara keagungan dan kemuliaan orang-orang yang membaca sholawat, di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa barang siapa man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku secara rutin 1000 kali misalnya, ya, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia akan diperlihatkan tempatnya di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kemuliaan para bapak hadirin rahmatullah. Oleh karenanya, ayo jangan kita bermalas-malas. Ya. Karena apa? Karena di akhir zaman ini yang paling bisa menyelamatkan kita, ya, yang paling amaliyah, yang paling bisa menyelamatkan kita adalah memperbanyak sholawat kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sering saya share kadang-kadang, ya di status saya itu, saya suka meng-share tentang kalam daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Habib, bahwa orang-orang yang muwadhabah, yang sering membaca salawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca salawat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya para habaib itu termasuk daripada salah satu habib yang muwadhabah dengan salawat adalah salah satunya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya, Al-Habib Husain bin Abdullah bin Thahir itu beliau kalau membaca sholawat setiap hari 25.000 kali. Dan ini memang sholawat ini adalah senjata para aulia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya mereka ini para aulia adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa taala, senjatanya, jalannya, thariqahnya adalah memperbanyak sholawat kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, beliau adalah salah seorang ulama sufi yang luar biasa. Beliau membiasakan diri untuk membaca salawat kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari 50.000 kali. Nah kalau kita ya nggak pikir, kalau kita orang kadang-kadang mau salawat 10.000 kali satu hari aja. Mungkin hari ini kita baca 1000 kali, insya Allah 2 minggu tidak baca lagi. Iya. Nah, wah ini adalah kerja kita. Nah, oleh karenanya, ayo ya kita biasakan. Alhamdulillah kita sudah mulai terbiasa. Ya, saya sendiri juga mulai terbiasa. Kita biasakan mengajak orang-orang untuk membaca sholawat sallallahu ala Muhammad itu ba'da subuh paling sedikit 1000 kali. Untuk apa? Untuk kita niatkan yang sekarang lagi ngetren adalah tolak balak corona, ya. Kita niatkan. Kenapa? Ini adalah amalia-amalia yang dilakukan oleh para aulia, termasuk Mbah Khalil Abdul Latif Bangkalan. Itu mereka, beliau-beliau ini terbiasa membaca sholawat
sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang sekarang adalah Habib Lutfi itu menganjurkan kepada kita untuk membaca sallallahu alaihi Muhammad ya. Kemudian Mbah Abdul Hamid Pasuruan, mereka juga semacam itu. Apa fadilahnya dan apa keutamaannya? Keutamaannya orang-orang yang suka membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, maka hatinya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nurnya. Kuburnya juga akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia akan dimudahkan segala urusannya. Urusan dunia dan akhirat, urusan dunia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan urusan akhirat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh para aulia, termasuk Mbah Abdul Hamid Pasuruan, ya, Mbah Khalil Abdul Latif. Banyak sekali para aulia, para ulama, mereka mempunyai awhad adalah salawat kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yaitu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali saja, maka akan diberi apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Salawat Allah kepada kita adalah rahmat, ya. Adalah rahmat. Bayangkan kalau satu rahmat saja kita dapatkan, maka itu sudah cukup bagi kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi kalau kita sudah sampai membaca 1000 kali. Masya Allah, luar biasa. Kemudian para bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping daripada itu semuanya, yang paling penting bagi mereka orang-orang yang muadhabah, yang istiqomah di dalam membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa anak turunnya akan menjadi anak turun yang soleh dan soleh. Orang-orang yang istiqomah membaca salawat, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, akan mudah diatur. Karena apa? Karena berkah, keberkahan daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap kali kita membaca salawat ini, para malaikat merumpuni kita. Para malaikat berumpuni kita. Bahkan setiap salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu disampaikan oleh para malaikat yang bertugas di makam beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi tugas di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang membaca salawat dari umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka oleh malaikat disampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, Fulan bin Fulan, yusolli alaihi. Wahai Muhammad, orang ini yang bernama ya Syekh ya Syekh ya bin Fulan membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membalasnya. Rasulullah membalasnya. Masya Allah. Dan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang membaca salawat kepada beliau Rasulullah SAW. Ini adalah keutamaan dan ini adalah kemuliaan yang didapat oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah. Walhasil, inti daripada itu semua, manusia yang membaca salawat kepada beliau Rasulullah SAW, yang mengutamakan Rasulullah SAW, maka dia pun akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tadi janjinya kanjeng Nabi, kalau orang itu banyak membaca salawat kepadaku, maka dia akan paling dekat denganku dan dia akan paling aku perhatikan nanti ketika apa? Ketika di alam akhirat. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan para bapak hadirin rahimakumullah, sebuah cerita, ya. Cerita ini sudah sangat ma'ruf sekali di dalam kitab Irsyadul Ibad juga ada, ya. Itu bisa dibaca bahwa ada seorang pemuda yang ketika tawaf dan ketika sa'i, ya, ketika apa saja tidak luput dari membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika haji, mulai dari tawaf
sampai sa'i, itu terus yang dibaca adalah selawat kepada beliau Rasulullah SAW. Lalu ada seorang soleh, dia mengatakan, pemuda, aku keheran, gampangannya ya, aku keheran, tak tonton-tonton awakmu ini mulai tadi, waktu sa'i, waktu tawaf, kamu kok yang kamu baca sholawat, apa masalahnya? Apa yang membuat kamu berbuat semacam itu? Lalu dikatakan oleh para pemuda tadi, wahai kiai, gampang ini, supaya gampang, wahai kiai, saya ini ketika berangkat haji ini bersama orang tua saya. Tapi kemudian di perjalanan orang tua saya ini sakit, kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ini, orang tua saya ini wajahnya berubah hitam. Lalu saya ini merasa kasihan dan campur sedih. Ya Allah, kenapa orang tua saya sampai berubah wajahnya menjadi hitam? Maka kemudian di tengah saya dalam keadaan susah dan galau itu, saya sempat ketiduran. Kemudian saya mimpi ketemu dengan seorang yang sangat ganteng wajahnya, yang sangat indah wajahnya. Lalu orang ini datang kepadaku dan berkata, wahai fulan, ketahuilah sesungguhnya orang tuamu ini adalah orang yang ahli maksiat. Banyak maksiatnya ketika hidup di dunia. Bahkan kalau tidak salah, diantaranya adalah rentenir. Nganak no? Mencret. Ya. Subhanallah. Sehingga ketika meninggal dunia wajahnya berubah, hitam gelap. Lalu orang dikatakan oleh beliau Rasulullah SAW, karena orang tuamu ini ketika hidup di dunia dia istiqomah membaca sholawat kepadaku dan dia istighosabi dan dia minta tolong kepadaku, maka aku pun mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca sholawat, termasuk orang tuamu. Maka aku pun diizinkan oleh Allah dan aku beri syafaat orang tuamu, dan sekarang tak usah. Nah, setelah diusap oleh beliau Rasulullah SAW, maka wajahnya kembali menjadi bersinar, bahkan lebih ganteng dari semula. Inilah fadilah, salah satu daripada fadilah keutamaan orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca salawat kepada beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan para bapak hadirin rahimakumullah, kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa istiqomah, ya, bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesolehan, keamal solehan, termasuk adalah istiqomah membaca salawat kepada beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah kita semua akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Iman kita menjadi kuat, imun kita juga akan menjadi kuat, dan kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus terang saja, saya ini bukan orang ahli wong itu, ya. Saya biasa tahlil ya selamat. Tapi karena ini di sam'an wa ta'atan, saya anggap ini adalah merupakan arena latihan lah, ya. Ngaji bareng, ya. Jadi tidak ada istilah guru-menggurui, ya. Mudah-mudahan yang penting kita saling mengingatkan, ya. Kita saling membagi. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian kita semuanya akan menjadi orang-orang yang sama di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadza wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana bi Allah jami'al hajat, wa taqdilana bi Allah jami'al hajat, wa taqdilana bi Allah jami'al hajat, wa tutahhirna min jami'il sayiat, wa tarhamna darajat, wa tuballighuna biha ahsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wa ma'afati da'ima fid din wa dunyal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wa ma'afati da'ima fid din wa dunyal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah sihhatan fit taqwa wa
طول الأمور في حسن العمل ورزقا واسعا ولا تؤدبنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء الأسماء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من فتنة الآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وجماعتنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل السعادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضر والشقاء إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم يا الله بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة إن من وجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا والأليمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا يا الله في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمال والأهل والإيال برحمتك يا كريم يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار وأمننا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة.